warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi akan membagikan tutorial pengisian kertas kerja atau formulir manajemen perubahan pada perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Manajemen perubahan saat ini menjadi kebutuhan baik di kalangan akademis maupun di kalangan praktisi organisasi yang mempraktekkan perubahan organisasi. Pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Untuk itu, perangkat daerah harus memahami dan menerapkan manajemen perubahan secara nyata dan berkesinambungan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan Pemprov DKI Jakarta yang juga merupakan bagian dari kegiatan strategis daerah. Berikut ini akan saya jelaskan teknis pengisian kertas kerja atau formulir manajemen perubahan. Sekarang saya akan menjelaskan teknis pengisian dari masing-masing formulir manajemen perubahan. Yang pertama adalah formulir A1 yang berisikan penetapan tujuan perubahan. Di sini terdiri dari 7 baris atau item yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu perangkat daerah masing-masing. Yang pertama adalah nama perangkat daerah, isikan nama perangkat daerah Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah nilai proposisi atau keunikan layanan instansi pemerintah yang terdiri dari 3 item, yaitu area layanan, domain layanan, dan juga jenis layanan. Area layanan adalah Bapak dan Ibu diharuskan memilih salah satu atau keduanya dari area layanan yang masuk pada kegiatan prioritas SPBE Manajemen Perubahan Bapak dan Ibu, yaitu layanan publik atau layanan administrasi pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah domain layanan. Di sini terdiri dari banyak pilihan domain layanan yang masuk dengan manajemen perubahan Bapak dan Ibu masing-masing. Yang ketiga adalah jenis layanan. Bapak dan Ibu juga bisa memilih satu atau lebih dari jenis layanan ini yang merupakan manajemen perubahan SPBE Bapak dan Ibu. Kemudian item ketiga adalah karakteristik kunci keberhasilan perubahan. Di sini ada item kepemimpinan, pengetahuan dan keahlian, keterlibatan pegawai, pertumbuhan dan tren teknologi. Bapak dan Ibu isikan ini sesuai dengan permintaan dari narasi masing-masing. Kemudian yang keempat adalah peraturan terkait manajemen perubahan. Diisikan peraturan yang berkesinambungan dengan manajemen perubahan Bapak dan Ibu. Kemudian yang kelima adalah SK Tim Manajemen Perubahan. Yang keenam adalah urgensi manajemen perubahan yang terdiri dari urgensi jangka panjang juga jangka pendek. Kemudian yang ketujuh adalah perbandingan kondisi penerapan SPBE yang terdiri dari beberapa item lagi, yaitu aspek, juga kondisi penerapan SPBE saat ini dan kondisi penerapan SPBE yang diharapkan serta prioritas. Nah, di sini Bapak dan Ibu terdiri dari kebijakan SPBE, perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan SPBE, penerapan manajemen SPBE, pelaksanaan audit TIK, dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik serta layanan publik berbasis elektronik. Pada aspek-aspek ini, Bapak dan Ibu diharapkan untuk mengisi di kolom prioritas saja, karena kolom yang berwarna biru ini di kondisi penerapan SPBE saat ini dan kondisi penerapan SPBE yang diharapkan default saja. Jadi tidak perlu diisi. Bapak dan Ibu concern pada prioritas. Jadi aspek mana yang merupakan prioritas dari manajemen perubahan Bapak dan Ibu di perangkat daerah masing-masing. Kemudian setelah formulir A1 terdapat formulir A2, masih pada sheet yang sama yaitu sheet perencanaan. Formulir A2 ini berisikan identifikasi Komite Manajemen Perubahan SPBE. Tentu sudah jelas ya Bapak dan Ibu bahwa yang perlu diisi adalah struktur Komite Manajemen Perubahan SPBE, kemudian tugas dari Komite Manajemen Perubahan SPBE, kemudian fungsi Komite Manajemen Perubahan SPBE, dan periode waktu dari Manajemen Perubahan SPBE Bapak dan Ibu. Di mana manajemen perubahan SPBE Bapak dan Ibu tadi adalah kegiatan prioritas SPBE yang sudah ditentukan oleh perangkat
perangkat daerah Bapak dan Ibu. Tolong dipilih satu saja jenis manajemen perubahan yang menjadi prioritas pada perangkat daerah Bapak dan Ibu. Kemudian formulir A ini masih terdiri lagi dari formulir A3 yang merupakan identifikasi agen perubahan. Di sini ada nama agen perubahan Bapak dan Ibu di perangkat daerah, kemudian tugas agen perubahan di perangkat daerah, kemudian fungsi agen perubahan, serta periode waktu. Ini disesuaikan dengan mungkin SK tim atau SK pembentukan agen perubahan, penunjukan agen perubahan di perangkat daerah Bapak dan Ibu. Kemudian formulir yang berikutnya adalah formulir identifikasi unit pelaksana manajemen perubahan SPBE. Sama dengan agen perubahan, di sini terdiri dari nama unit pelaksana yang menangani manajemen perubahan SPBE, kemudian tugas dari unit pelaksana manajemen perubahan SPBE, kemudian fungsi unit pelaksana manajemen perubahan SPBE, dan juga periode waktu. Narasi ini Bapak dan Ibu isikan sesuaikan dengan pertanyaan dari masing-masing itemnya. Kemudian kita masuk kepada sheet yang kedua, yaitu formulir B atau formulir analisa. Pada formulir B ini merupakan analisa atau assessment dari pegawai di perangkat daerah Bapak dan Ibu terkait manajemen perubahan ini. Yang pertama adalah formulir B1, yaitu analisis dampak perubahan. Pada formulir B1 ini terdiri dari kolom area dampak, kolom persepsi perubahan, dan juga kolom persentase persepsi perubahan. Jadi pada area dampak ini terdiri ada 4 item yang merupakan hubungan pekerjaan, konten pekerjaan, keterampilan dan kompetensi, serta lingkungan kerja. Kemudian diisikan juga persepsi perubahan di sini yang sudah default dari Kemenpan RB, yaitu ada peningkatan koordinasi lintas batas organisasi, perubahan hubungan dengan pengguna SPBE atau vendor, pertambahan atau pengurangan jumlah pekerjaan, tugas atau tanggung jawab baru, prosedur menuju lebih atau kurang kompleks, beralih ke prosedur manual atau otomatis, perubahan kualitas dan suasana lokasi kerja, serta perubahan dalam cara tempat dan orang yang melakukan tinjauan kinerja. Nah, ini pada formulir ini Bapak dan Ibu diharapkan mengisi persentase persepsi perubahan. Jadi berdasarkan area dampak dan persepsi perubahan yang diberikan oleh Kemenpan RB ini, Bapak dan Ibu harus mengisikan persentase persepsi perubahan. Ini berupa responden ya Bapak, berupa seperti survei sih, analisa dari pegawai di perangkat daerah Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu rekap menjadi persentase dan diisikan di dalam formulir ini. Begitu. Kemudian ada juga kesimpulan analisanya apa. Nah, di formulir yang kedua adalah asesmen kesiapan perubahan individu. Sama seperti formulir yang pertama, ini juga berisi analisa dari pegawai di perangkat daerah. Bagaimana kesiapan atas perubahan secara individu. Jadi isinya ada topik perubahan, ada persepsi perubahannya, dan kemudian nanti akan dikonversi lagi menjadi persentase persepsi perubahan. Nah, diharapkan pada formulir ini diisi oleh minimal 30 pegawai. Jadi di bidang atau di unit pelaksana manajemen perubahan Bapak dan Ibu. Jika memang pegawai di unit pelaksana manajemen perubahan prioritas ini tidak sampai 30 orang, Bapak dan Ibu bisa menyebarluaskan ke rekan-rekan yang berada di bidang atau unit lainnya. Jadi kita harapkan minimal dimaksimalkan adalah 30 pegawai mengisi formulir ini. Setelah dua formulir tadi yang di atas, ada lagi formulir yang ketiga adalah asesmen kesiapan perubahan organisasi. Di sini ada topik perubahan yang terdiri dari penerimaan perubahan dan kapasitas mengelola perubahan. Jadi kalau di sini lebih ke kesiapan perubahan organisasi. Sama lagi dengan yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya adalah individu, yang ini adalah kesiapan organisasi perangkat daerah Bapak dan Ibu. Nantinya akan tetap dikonversi kembali menjadi persentase di persepsi perubahan yang Bapak dan Ibu rekap di kolom sangat tidak setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. Begitu. Kemudian ada lagi di bawahnya topik perubahan yang isinya kekhawatiran seputar perubahan. Kemudian di bawahnya lagi ada kapasitas organisasi untuk
mengelola perubahan, kapasitas kepemimpinan untuk mengelola perubahan, dan praktek komunikasi. Sampai pada cara memilih untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupan kerja, serta cara yang lebih disukai saat belajar tentang strategi perusahaan. Bapak dan Ibu bisa baca kembali di sini, disesuaikan, karena ini sebenarnya sifatnya berupa formulir untuk dijawab ya, berupa seperti survei gitu Bapak dan Ibu. Jadi nanti tinggal diisi saja oleh pegawai di perangkat daerah Bapak dan Ibu, kemudian tolong direkap berupa persentase di masing-masing kolom ini. Begitu ya Bapak dan Ibu untuk kolom yang B analisis. Kita berlanjut ke kolom yang C atau sheet yang C, yaitu pengembangan. Ini adalah formulir C yang berisikan pengembangan rencana manajemen perubahan SPBE jangka pendek. Jadi di sini jangka pendek dari manajemen perubahan di perangkat daerah Bapak dan Ibu. Terdiri dari kolom atribut dan juga keterangan yang sudah ada default by Kemenpan RB yang Bapak dan Ibu tinggal sesuaikan dan isi. Seperti contohnya nama perubahan SPBE Bapak dan Ibu. Ini pasti akan seragam dan sinkron dengan yang pertama tadi di depan. Jadi Bapak dan Ibu sudah menentukan kegiatan prioritas SPBE yang akan menjadi manajemen perubahan SPBE pada perangkat daerah Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua ada area perubahan SPBE-nya. Bapak dan Ibu bisa pilih lebih dari satu atau satu gitu. Jadi boleh satu atau lebih dari satu. Disesuaikan dengan kegiatan manajemen perubahannya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga ada jangka waktu perubahan SPBE. Ini adalah jangka waktu yang merupakan jangka pendek. Kemudian ada anggaran. Nah, pada kolom ini, pada formulir C ini merupakan prediksi anggaran Bapak dan Ibu terkait kegiatan manajemen perubahan SPBE di perangkat daerah Bapak dan Ibu. Jadi dipersilakan Bapak dan Ibu menentukan kira-kira prediksi anggaran untuk kegiatan ini berapa. Nah, disinilah Bapak dan Ibu bisa memasukkan nilainya di kolom anggaran. Kemudian ada kategori perubahan SPBE, ada standar, normal, atau darurat. Kemudian ada jenis perubahan SPBE, proyek atau komponen. Ini bisa dilihat ya Bapak dan Ibu, kalau ada bintang satu, hapus salah satu tandanya. Kalau bintangnya ada dua, berarti sesuaikan dengan peta rencana SPBE. Di bawah sini sudah ada keterangannya ya Bapak dan Ibu. Kemudian nomor 7 ada ruang lingkup. Ruang lingkup dari SPBE ini apa? Kemudian inputnya dari manajemen perubahan SPBE Bapak dan Ibu apa? Kemudian ada outputnya apa dari manajemen perubahan ini? Kemudian ada kriteria keberhasilan manajemen perubahannya. Kemudian ada sasaran program atau kegiatan strategisnya. Indikator kinerja, inisiatif strategis, muatan program kegiatan, ini semua adalah diisikan sesuai dengan peta rencana SPBE. Ya, jadi Bapak dan Ibu kan sudah ada peta rencana SPBE, tolong dilihat kembali di sana dan disesuaikan kembali manajemen perubahan ini masuk pada peta rencana yang mana, gitu, disesuaikan isian ini. Begitu. Kemudian nomor 18 ada strategi manajemen perubahan SPBE. Di sini adalah kriteria strategi-strategi yang Bapak dan Ibu pegang dalam melaksanakan manajemen perubahan. Di bawah ada kolom kriteria area perubahan SPBE sebagai panduan dari Bapak dan Ibu mengisikan kriteria strategi ini. Silakan Bapak dan Ibu nanti sesuaikan kira-kira kriteria SPBE manajemen perubahan Bapak dan Ibu masuk di yang mana. Silakan diisi di masing-masing kolom kriteria strategi 1, 2, dan lainnya. Kemudian ada pemangku kepentingan, siapa pemangku kepentingan utama dan juga pendukung. Kemudian ada juga pilihan kategori atau resistensi. Bapak dan Ibu juga bisa lihat di panduan di bawahnya, di tabel C2, ada kategori resistensi manajemen perubahan SPBE. Ada champion, ada floating voter, dan ada blocker. Bapak dan Ibu tinggal sesuaikan kira-kira akan diisikan dengan yang mana, champion kah, voting voter kah, atau blocker kah. Seperti itu. Kemudian yang nomor 20 ada komunikasi, yaitu dalam bentuk apa Bapak dan Ibu mengkomunikasikan atau mempublish manajemen perubahan SPB Bapak dan Ibu ini. Jadi bisa dalam bentuk informasi saja atau mungkin sosialisasi dan lain sebagainya. Silahkan disesuaikan dengan yang Bapak dan Ibu perangkat daerah masing-masing lakukan.
Kemudian nomor yang terakhir ada pelatihan. Jadi dalam manajemen perubahan ini pelatihannya dalam bentuk seperti apa? Silakan diisi apakah itu dalam bentuk diklat atau BIMTEK atau hanya sosialisasi-sosialisasi saja. Silakan Bapak dan Ibu sesuaikan dengan yang akan ataupun yang sudah diterapkan di manajemen perubahan SPBE Bapak dan Ibu. Kemudian kita akan beralih ke sheet yang D, yaitu implementasi. Nah, pada formulir D ini berisikan implementasi manajemen perubahan SPBE jangka pendek. Jadi di sini masih jangka pendek. Perlu diingat kembali ya Bapak dan Ibu bahwa kolom yang sudah kami beri warna tidak perlu diisi karena ini default. Jadi Bapak dan Ibu silahkan fokus pada yang tidak diberi warna, yaitu kolom atribut dan juga kolom target. Kolom atribut ini sudah default juga dari Kemenpan RB, ada nama perubahan SPBE, jangka waktu perubahan SPBE, anggaran, ruang lingkup, tingkat keberhasilan, rincian kegiatan, komunikasi, pelatihan, dan lainnya. Silakan Bapak dan Ibu isikan di kolom target. Ini sudah terisi karena sebagai contoh kami pakai punyanya Dinas Komunikasi dan Informasi. Jadi, ini punya Diskominfotik, silakan Bapak dan Ibu sesuaikan dengan manajemen perubahan Bapak dan Ibu. Di target ini, misalnya nama perubahan SPBE Bapak dan Ibu apa? Ini kan pasti akan sesuai dengan yang dari awal sudah ditentukan. Kemudian jangka waktunya, jangka pendeknya berapa, anggarannya berapa, ini diisikan targetnya Bapak dan Ibu sudah prediksi sebelumnya. Jadi pasti akan sesuai dengan yang ada di sheet C ini. Silakan diisi di formulir D. Kemudian ruang lingkup dan lain sebagainya juga silahkan disesuaikan. Begitu Bapak dan Ibu untuk formulir yang keempat. Formulir terakhir adalah formulir yang kelima, yaitu formulir E yang berisikan pemantauan kelola transisi manajemen perubahan SPBE. Kami ingatkan kembali, yang bagian bawah tidak perlu diisi karena semuanya masih default, belum ada evaluasi karena prinsipnya ini masih dilaksanakan dan baru akan dilaksanakan, jadi belum ada evaluasi yang bisa diisi, jadi kosongkan saja terlebih dahulu. Fokus di formulir E1 dan juga formulir E2 bagian atas. Jadi formulir E1 ini berisi area transisi, pernyataan, kelengkapan, dan keterangan. Area transisi dan pernyataan sudah default by Kemenpan RB. Silahkan Bapak dan Ibu isikan di bagian kelengkapan dan keterangan. Kelengkapan ini apa? Jadi kelengkapan atas pernyataan dari masing-masing area transisi manajemen perubahan Bapak dan Ibu. Jadi bukti-bukti dukungnya dan juga dokumen-dokumen atau realita kegiatan yang dilakukan dalam memenuhi pernyataan-pernyataan di area transisi ini. Silakan Bapak dan Ibu sesuaikan dengan apa yang akan dan sudah dilaksanakan di perangkat daerah masing-masing. Kemudian yang formulir E2 yaitu evaluasi efektivitas manajemen perubahan, ini dikosongkan saja. Bapak dan Ibu cukup mengisi nama perubahan sesuai dan sinkron dengan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian target indikator kinerja dan juga realisasi indikator kinerja jika memang sudah ada. Gitu Bapak dan Ibu. Untuk teknis pelaksanaan pengisian formulir atau kertas kerja manajemen perubahan SPBE pada perangkat daerah Bapak dan Ibu masing-masing. Dalam proses pengisian kertas kerja atau formulir manajemen perubahan ini, pertama-tama Bapak dan Ibu harus menentukan kegiatan prioritas SPBE yang akan masuk ke dalam manajemen perubahan. Sekian dan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Semoga tutorial ini membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam mengisi kertas kerja atau formulir manajemen perubahan pada perangkat daerah Bapak dan Ibu masing-masing. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jika masih ada yang ingin ditanyakan dapat menghubungi kami tim RB pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.